Shalom alihim bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Begini judulnya ya, Gereja Tuhannya perut mereka ya. Tuhannya perut, gereja yang bertuhankan perut, Saudara. Filipi 3 ayat 19 ya. Kesudahan mereka sudah jelas, yaitu kebinasaan ya. Tuhan mereka adalah perut mereka, kemudian kemegahan mereka adalah aib mereka ya. Bapak Ibu Saudara, kita memang, saya sih sudah tahu ya, endingnya nanti seperti apa. Ada pendeta yang terima sogokan, donasi, bantuan, apapun istilahnya ya, dari partai politik ya. Gereja mendukung salah satu calon. Apa salahnya Pak ATD? Gereja mendukung calon, kan kita punya hak. Masing-masing orang Kristen itu punya hak suara, betul. Yang jadi masalah adalah Tuhanmu, perutmu itu. Tergantung siapa yang bayar. Mestinya Allah itu esa, Yesus Kristus kita tinggikan, kita muliakan ya. Kita bersyukur kepada Allah yang benar, tidak berubah ya. Kita berterima kasih sampai nunduk-nunduk kepada Anies misalnya. Siapa Pak Anies Pak? Ya sudahlah, semua udah tahu ya. Jadi apa yang keluar dari mulut pendeta itu tergantung siapa yang bayar. Ya ini Alkitab sudah nulis loh ya, sudah menulis loh ya. Kesudahan mereka apa? Kebinasaan. Kita punya dua referensi ya. Ada satu gereja juga ya, gereja yang yang pendetanya baru saja meninggal. Terus dulu juga ada satu gereja juga ya, itu mendukung salah satu calon. Apa kesudahan mereka? Kebinasaan. Nggak sampai 10 tahun tuh pendetanya mati itu ya. 10 tahun kan 2 periode loh, 2 periode orang di dalam pemerintahan ya. Mereka mendukung salah satu calon gitu. Belum sampai 2 periode, kebetulan calonnya kalah ya. Belum 2 periode selesai ya, mati itu 2 pendeta itu sudah ketahuan dari dulu ya. Tidak sebanyak sekarang. Kalau sekarang ini kan salah satu grup sinode yang anggotanya banyak ya, sinode Pentakosta lah, semua karismatik ya. Ya kalau dulu kan hanya satu sinode tertentu gereja itu aja yang terima pusat ya. Beberapa daerah mungkin dikasih lah ya sedikit. Kalau sekarang ini kan memang kelompok itu ya. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi benar ya Filipi 3 ayat 19. Kesudahan mereka binasa. Anda yang terima donasi ini tak kasih tahu ya. Sebelum Anda selesai menikmati uangmu itu kan kurang lebih kalau dibagi rata dapat 500 juta. Ya. Ya jemaat itu sampai ngelus dada loh, ini pendeta aku ini katanya pendeta besar ya toh. Kok urusan uang kok terus luntur imannya, menjual iman ya untuk uang ya. Mestinya ya menjaga iman dong ya. Jaga iman dong mestinya ya. Iya Pak, jaga iman. Apa nggak inget dulu ya? Bagaimana terjadi hujat-hujatan terhadap kekristenan yang dilakukan oleh kelompok itu. Kok sekarang malah sujud-sujud, dicium-cium tangannya ya. Ya Bapak Ibu Saudara, para jemaat ya, di Indonesia sekarang tahu ya bahwa ternyata pendeta yang kita agung-agungkan itu ternyata nggak jaminan ya, luntur oleh duit ya. Ya kurang lebih satu, kalau dipukul rata kan satu gereja 500 juta ya, itu pun belum nanti dipotong-potong yang lain. Ntar ya, ngopi dulu ya. Ya Bapak Ibu Saudara ya,
Jadi luntur ya. Sudah jelas di dalam Filipi 3 ayat 19, kesudahan mereka adalah kebinasaan, Tuhan mereka adalah perutnya ya. Kemuliaan mereka adalah aib. Nah, ini mereka apa? Aib ya toh. Mereka nggak pikirin kayak gitu aib ya toh. Ya. Masyarakat jemaat kan langsung ngomong, aduh pendeta kita kok mau ya disogok ya gitu loh ya. Ya, kalau beralaskan terima bantuan halah ya. Nggak usahlah, semua jemaat juga tahu ya. Dan nanti apa endingnya nanti lihat saja, tidak akan bertahan 10 tahun ya. Ya, yang seperti itu, yang secara terang-terangan seperti itu, sejarah sudah mencatat gereja yang mendukung perpolitikan tidak bertahan sampai 10 tahun, udah mati semua pendetanya. Ya, catat baik-baik, ini Henry Tandianta yang ngomong ya. Ya, karena saya pakai ayat Alkitab ya. Percuma sebelum kalian selesai menikmati uang itu, kalian sudah mati ya. Dan matinya dijamin ke alam maut ya. Dipastikan ke alam maut pasti ya. Ya, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi maka dari itu Bapak Ibu Saudara, saya sebagai pimpinan Gereja Alkitab Allah Esa bahkan sangat ekstrim mengatakan GAAE dilarang memungut persepuluhan, dilarang memungut buah sulung. Ya, hanya kami yang berani seperti itu karena saya sudah berjanji. Ya, ketika saya sudah berjanji kepada Yesus yang satu-satunya Allah yang saya sembah. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang aku sembah. Kalau Engkau jadikan aku sebagai hamba-Mu, saya tidak mau menjadi sama seperti hamba-hamba Tuhan yang mata duitan itu. Berkati aku, supaya aku murni, sekali lagi, supaya aku murni memberitakan kebenaran Alkitab. Ya, mulut kita sebagai corong untuk memberitakan Injil ini tidak bisa lagi yaitu disetir. Apa yang kita beritakan tergantung siapa yang bayar ya. Kalau yang bayar Anies ya aku memuja-muja Anies. Tidak boleh. Dan itu memang sudah permintaan saya kepada Yesus Allahku, kalau engkau mau pakai aku ya, berkati aku supaya aku tidak sama dengan pendeta-pendeta di luar sana. Saya sudah sadar Bapak Ibu Saudara, sadar sesadar-sadarnya di luar sana pendeta-pendeta itu mata duitan semua. Ya, maka saya minta kepada Allah seperti itu, dan itu saya laksanakan. Hanya di kamilah yang berani secara terang-terangan mengatakan dilarang memungut persepuluhan, dilarang memungut buah sulung, segala persembahan itu harus dengan sukarela sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Sekarang ini hanya kami yang melakukan itu, yang berani ya menyampaikan itu ya, Bapak Ibu Saudara ya. Bersyukurlah ya ada yang mengingatkan seperti saya ini. Catat baik-baik, semua hamba Tuhan yang ngaku hamba Tuhan yang menerima uang beginian, sejarah sudah mencatat tidak bertahan 10 tahun, mati semua itu pendetanya, dan pasti ke alam maut ya. Tidak bertahan sampai 2 periode ya. Ya Bapak Ibu Saudara ya, catat baik-baik, kekristenan tidak bisa disogok seperti itu, mestinya tidak bisa. Tapi kenapa ini bisa? Sudah ditulis di Alkitab ya. Apa tadi, Filipi 3 ayat 19 ya. Kesudahan mereka adalah kebinasaan mereka, Tuhan mereka adalah perut. Karena Tuhan perut, bawah perut ya, segala yang aib-aib itu ya. Ya, aib mereka adalah mereka tidak malu untuk soal aib ya, aib celah di dalam berjemaat itu ya. Mereka nggak pikirin perasaan jemaatnya. Anda terima duit kayak gitu dari dia lagi, dia yang selama ini ya, catatan sejarah kan menunjukkan bahwa dulu bagaimana ketidakberpihakan kepada kekristenan ya. Ya, semua orang sudah tahu itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekarang clear, maksud dari ini adalah bahwa
ada gereja yang bertuhankan perut itu ternyata ada. Dan ini berapa kemarin daftarnya? 83 gereja yang menerima bantuan ini. Ya. Kok nggak malu ya? Kok nggak malu ya? Gereja bertuhankan perut. Makanya saya minta yang mendengarkan tayangan ini kembaliin duitnya, Pak. Ya, kembaliin duitnya ya. Nggak seberapa uang seperti itu ya. Ya, kembalikan saja duitnya, terus kita mengandalkan Tuhan saja ya. Ya, kalau saya sudah nungging-nungging itu, kalau saya ya yang dapat bagian seperti itu, saya nungging-nungging. Kalau saya mah nungging-nungging minta ampun, balikin seperti itu ya. Tuhan punya banyak cara untuk memberkati kita ya. Ya, kecuali kalau ini bantuan resmi dari pemerintah, tapi nggak ada embel-embelnya harus memuji-muji dia. Masalahnya kan ini jadi memuji-muji dia. Saudara-saudara, betapa dia itu sangat baik lah, iya. Hanya untuk uang 500 jutaan kalau dibagi rata itu. Ya pasti nggak dibagi rata lah, yang di atasnya, yang gereja-gereja gede dapat gedean lah. Tapi juga nggak gede-gede amat gitu. Artinya apa? Referensi dengan dua gereja yang dulu mendukung pasangan tertentu, yang dulu itu jauh. Kalau yang dulu itu MM-an itu ya. Seingat saya puluhan kok ya, sampai 10 M itu dapatnya ya. Itu hanya untuk satu gereja itu. Gereja itu punya cabang-cabang ya. Kalau ini kan rombongan ya. Ya, itu pun nggak nyampe 10 tahun udah meninggal tuh pendetanya. Ya. Balikin Bapak Ibu Saudara, balikin ya. Anda sudah menghina Yesus ya. Anda pikir Yesus sebagai Allah tidak mampu gitu untuk mencukupkan segala kebutuhanmu, untuk yang penting itu ajarannya diperbaikin dulu ya. Ya, Tritunggal itu buang tempat sampah ya. Terus sekarang pengajarannya dibenerin dulu. Sembah Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar. Mestinya seperti itu ya. Kalau dihujat, dicaci maki ya dilawan saja. Karena kalau Alkitabiah itu nggak akan bisa dilawan ya. Baik, kita sangat prihatin dan mengenaskan ini di luar sana dijadikan bahan olok-olok. Ya ternyata ada gereja mata duitan ya. Gereja Tuhannya perutnya. Mungkin itu gereja mata duitan bertuhankan perutnya. Udah gitu deh. Baik, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.